Oke, ini menarik tadi saya bilang bahwa di zaman sekarang ini justru paradoks saya bilang. Anak-anak mudanya gitu ya, target audiensnya Bob ini, Maichi, itu justru anak-anak yang katakanlah umur 14 sampai 20 sampai 25 lah ya. Betul. Dan mengagumi seorang tokoh sosok gitu. Yang mak-mak lah, gitu ya, dari kacamata saya nih, mak-mak gitu, tradisional segala macam gitu. Nah, kenapa saya bilang paradoks? Karena dari segi marketing justru sekarang ini tumbuhnya kesukaan terhadap sesuatu yang jadul gitu ya, sesuatu yang vintage gitu, mungkin sesuatu yang justru kayaknya bisa jadi keren gitu dari hal yang tua itu gitu. Nah, itu gimana Bob? Bisa cerita nggak? Antusiasmenya seperti apa? Antusiasmenya ya. Memang akhirnya kalau tadi Mas bilang kesukaan terhadap hal yang vintage gitu, klasikal gitu. Memang saya kira itu memang dibutuhkan oleh konsumen hari ini. Karena ketika saya tawarkan itu pun, kalau saya sih istilah saya namanya romantisme gitu. Jadi memang orang-orang ini pengen kembali lagi ke masa lalu. Ketika mungkin apa yang ditawarkan oleh modernisasi gitu adalah hal-hal yang seperti ini. Kita pengen lagi kembali ke nature, ya tren-tren seperti itu ya, kembali lagi ke culture. Akhirnya ketika kita menawarkan hal tersebut cocok, dan yang mungkin membuat Maichi jadi jadi punya tempat di hati teman-teman konsumen. Saya pikir karena Maichi ini selain memberikan experience si romantisme masa lalu ini, juga ditambah dia eksis di masa sekarang. Dalam artian kita penetrasi pertama itu lewat sosial media. Ketika sosial media ini sangat kekinian kan. Nah, di yang hal-hal yang kekinian, Maichi ini eksis menawarkan sesuatu yang masa lampau. Artinya masa lampau justru cool ya, justru keren. Betul. Itu kenapa? Karena dari pengalaman, kenapa masa lalu justru cool gitu sekarang? Karena saya juga punya kesimpulan sendiri, tapi saya lihat kok trennya justru yang dulu justru cool gitu. Kenapa ya? Belum bisa jawab ya. Yang jelas kalau masa lalu ya itu Mas, kayaknya memang orang-orang merindukan hal itu. Merindukan. Ya? Jadi ada rindu terpendam kali ya. Rindu terpendam, ekspektasi tentang apa yang tidak ada. Mungkin kayaknya ada kecenderungan orang-orang tuh, termasuk saya, adalah pengen mengalami zaman-zaman dulu apapun itu. Misalkan saya orang Bandung gitu, saya pengen tahu sih sebenarnya Bandung tempo dulu seperti apa gitu. Dan mungkin experience tersebut, ekspektasi tersebut yang membuat tren-tren tentang resep-resep yang jadul, terus hal-hal yang klasikal itu muncul. Ya. Nah, ini yang menarik, kalau saya melihat potensinya ya, kayak brand-brand kayak Maichi gitu kan banyak juga ya brand-brand serupa di kategori yang sama dari luar gitu ya. Macam-macam lah, potato, apalah segala macam gitu ya. Nah, kalau menurut Bob sendiri, prospeknya ke depan seperti apa? Karena kita lihat di supermarket dipenuhi oleh produk-produk seperti itu. Snack ya? Snack, di kategori snack ya. Apakah produk-produk lokal, tradisional lokal gitu ya, yang tadi dari ceritanya sudah sangat dekat secara emosional dengan publik, itu punya peluang nggak untuk ikut bermain di situ? Saya kira peluangnya masih sangat besar ya, karena selain ekspektasi tadi teman-teman konsumen tadi tentang masa lampau gitu, tentang hal-hal yang klasikal, mungkin yang bisa saya pede gitu, saya rasa kita punya rasa, dan itu bisa dibuktikan kalau misalkan kita main ke negara-negara tetangga gitu, rasa-rasa kita nih, masakan-masakan kita nih dicintai gitu. Kayak misalkan kalau di Eropa gitu, masakan Indonesia ini sangat-sangat dinilai tinggi gitu, karena mungkin ada beberapa cita rasa yang mereka nggak punya, dan kita itu punya racikan-racikan tersebut, dan saya kira rasa pasti menang jauh dengan teman-teman dari negara-negara modern yang bikin snack ya seperti itu, fabrikasinya dan sebagainya, rempah-rempahnya kurang kaya gitu. Saya kira masing punya hal tersebut. Mungkin yang kita harus garap adalah, yang kita harus concern adalah soal bagaimana melawan packaging mereka. Ya, kita harus lebih stunning dari mereka, lebih hebat dari mereka itu. Karena kalau soal rasa saya kira jauh
Oke. Jadi kalau dari segi packaging, apakah sekarang ini sudah disiapkan ke arah memasuki persaingan ke global gitu ya? Market atau global? Saya dalam proses ke sana. Cuman memang keputusan saya membentuk brand Maichi ini memang tidak berusaha dari awal tidak menjadi brand yang ada di mana-mana. Oke. Itu menarik. Jadi mau menjaga kekulannya tadi ya. Betul. Dan bukan di mainstream lah gitu ya. Ya, bukan di mainstream karena pertama pasarnya beda sendiri ya. Maksudnya dari awal sudah terbentuk, bukan berusaha menjadi eksklusif, bukan tapi kesan bahwa Maichi itu nggak gampangan ya. Itu yang saya kejar, bukan berusaha eksklusif terus akhirnya jadi sombong gitu, jadi brand yang sombong, bukan begitu. Cuman yang jelas kita memilih tempat-tempat yang representatif bahwa brand Maichi ini cocok ada di sini. Cuman akhirnya ya itulah mungkin pasar yang mengapresiasi, jadi akhirnya Maichi ada di mana-mana. Sebetulnya ekspektasi saya bukan ada di mana-mana. Ya, yang saya pengen sebenarnya Maichi ini ada di tempat-tempat yang representatif menurut saya gitu, menurut kita. Lalu teman-teman ngejar ke sana karena di awal seperti itu. Tapi akhirnya permintaan yang tinggi mungkin akhirnya ada di mana-mana. Tapi sebenarnya kalau dari daftar yang ada di kami yang penjual resmi itu memang tempat-tempatnya kita pilih. Oke. Itu dipilih berdasarkan target audience atau dipilih karena tempatnya yang cool tadi? Pertama sih karena tempat-tempat yang cool gitu. Lalu memang kita juga nggak bisa egois, akhirnya ada target audience tapi berupaya sebisa mungkin bukan disamakan ya, tapi sebisa mungkin bagaimana menimbulkan kesan cool itu di tempat mereka gitu. Kayak misalkan kultur di Surabaya misalkan dengan kultur Bandung, kesan tentang cool itu berbeda dengan di Yogyakarta misalnya. Oh gitu ya? Sana gimana kalau di Surabaya dari kalau saya dulu di pengalaman di Yogyakarta, saya itu nyimpen Maichi itu di tempat distro kali ya, distro di mana waktu pertama kali penetrasi ke Jogja itu kita masuk lewat sepeda sebetulnya. Sepeda ketika saat itu di Yogyakarta lagi boomingnya naik sepeda, naik fiksi itu sangat cool gitu, dan mereka ngumpul di satu tempat, satu distro, kita sebut distro lah ya, tempat clothing seperti itu. Nah di situ ramai, kita simpan di situ. Nah beda lagi ketika di Jakarta gitu ya, kita nyebarkannya nggak seperti itu, tapi dimana di budaya di Jakarta itu teman-teman konsumen ini lebih senang dengan gosip gitu ya, maksudnya lebih senang dengan ngobrol, guyup gitu. Akhirnya kita nembusnya langsung ke kantor. Langsung ke kantor, terus kita ada satu agen Maichi di situ, di mana dia bisa nganterin Maichi itu di sekitaran Jalan Sudirman, ya di kantor-kantor di Sudirman dengan punya yang nganterin gitu, project yang nganterin. Dan itu terjadinya gitu, kulturnya seperti itu. Terus di Surabaya beda lagi, jadi memang beda-beda mas. Itu findingnya dari mana kok bisa? Apakah punya tim untuk itu atau? Karena luar biasa sekali bisa melakukan pemahaman budaya lah bisa dibilang gitu. Timnya datang sendiri sebetulnya. Mungkin kalau saya punya tim besar juga nggak terlalu gitu. Cuman saya punya misalkan ada teman yang mengapresiasi Maichi di Jakarta atau di Surabaya atau di Yogyakarta, dia ngasih tahu. Begini loh Bob, kultur kita di sini, segmen yang lu kejar kan anak muda nih misalkan. Anak mudanya sekarang tuh lagi gini. Mungkin saran saya sih tepatnya di sini. Nah, dari mendengar saran itu baru saya eksekusi. Jadi jaringannya cukup aktif memberi masukan. Betul. Tidak kaku lah. Tidak kaku. Ya, tadi saya melihat fleksibilitas kayaknya jadi unsur yang sangat penting ya untuk kesuksesan Maichi gitu ya. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi yang dengan topik yang lain.